bisa diselamatkan oleh Min. Karena sebenarnya TNC juga udah nggak punya retribution. Tapi ini menjadi sebuah hal yang cukup mahal untuk harus dibayarkan oleh tim Hak sih. Buset, nyeker om, Cloud-nya om. Iya. Cloud-nya Demon Hunter ya, tapi karena dia pede banget. Oke, aku nggak bakal bantu yang lain. Stay di lane, jadi ya nggak apa-apa. Main sedikit lebih defensif mungkin ya untuk si Panda. Sedangkan Magic Shoes dipakai oleh Digi. Jadi untuk Diginya sendiri karena dia pakai Avaris ternyata. Berarti bakal biasanya kan kalau kita tahu pakai Impure Rage ya. Ini agak sedikit bocor sih mungkin untuk dari penggunaan mana poolnya. Oke, tapi di arah bawah ini enaknya mungkin Alien juga dia punya immune ya. Yang sama-sama akhirnya punya immune yang dilakukan oleh kedua XP lanernya. Tapi lihat di arah atas, ini terjadi mulai keramaian. Pola permainan yang berbeda kembali diperlihatkan dari masing-masing tim. Kalau dari emblemnya Ya, full movement speed untuk full tim movement speed ya. Benar. Ada beberapa Lari penetration ya. Yang bedanya pastinya di sini adalah Demon Slayer ya dengan Mystery Shop yang dipakai oleh Gary. Jadi dari sisi junglernya kalau memang mau rebutan barat jauh lebih unggul dibandingkan dengan Gary. Ya apalagi mungkin ada bantuan juga yang dimana TNZ bakal lebih strong lagi, bakal lebih sustain lagi karena lihat ini udah mulai nempel-nempel satu sama lain, udah mulai sticky-picky juga, Cosmic Vision dibuka dan bahkan lihat sebuah reverse time terhadap TNZ juga ya udah gak gitu apa-apa. aja. Benar, apalagi di belakangnya di cover dengan Estes jadi enak banget sustain. Yang harus memang bisa dipatahkan adalah bagaimana memisahkan antara Apex bersama dengan TNZ. Ya bahkan Turtle ini bakal menjadi tujuan dari Incendio. Mereka tuh pede banget untuk melakukan setup. Dan yang menarik adalah killnya diunggulin sama Incendio yang mereka nggak punya CC pasti atau stun pasti. Alright, tapi di sana TNZ yang tertarik lagi dengan ada Shadow Stampede dan bahkan terkena efek slow dengan adanya satu buah heal up yang dilakukan berarti Ampun Gadas. Detonas welcome, terkena 3 orang sekaligus. Tapi langsung saja dinetralisir dengan pergerakan dari Time Journey. Min masih bisa selamat untuk dari belakang tapi Panda yang akan menjadi target operasi di batas orang kalian. Tapi Gary pun mulai maju. Gak ada electrifying beats yang connect dan bahkan Gary berhasil ditumbangkan di tangan Rosa dan Sunshine berhasil mendapatkan objektif yang lainnya. Outer turret dari top lane hancur dan juga Turtles lane by UBS untuk TNC. Wow, kerugian ganda yang didapatkan oleh tim Hak, di mana kehilangan satu outer turret di top lane dan kehilangan Turtle menjadi hal yang cukup berbahaya. Namun Darkening kali ini dari Rosa coba memukul mundur dan midnya didapatkan juga oleh Incendio Supremacy. Ya, ini keunggulan yang akan menjadi efek snowball untuk Incendio karena mereka seakan-akan berada di mana-mana di posisi yang sama juga. Begitupun dengan adanya pergerakan dari Rola dan itu dia wall charge defensif. Tapi tidak bisa mendefense outer turret di arah bottom lane yang harus dihancurkan. Keuntungan besar rezeki nomplok ini dari teman-teman Incendio. Satu momen loh ini om. Satu momen ini tuh 3 outer turret hilang. Top, mid, bottom semua hilang. Turtle juga hilang. Di garis depannya item sudah selesai juga Golden Corrosion. Sunshine ini udah siap untuk kumpul bersama dengan Estes dan itulah yang terjadi. Alien akan dibiarkan solo satu lawan berapapun juga. Ya, dan bahkan ini 1 versus 3 ya. Alien masih bisa selamat, tapi outer turret yang memang harus dibayarkan. Tapi lihat, 4 player di arah bottom lane langsung saja mengomisasi di dalam seorang Lola. Begitupun dengan adanya attack speed yang begitu kencang. Mencoba langsung menghancurkan satu inner turret, tapi nampaknya tidak bisa. Sabar, Ini sabar. ya, satu hero aja di fokus Rosa atau Sunshine. Bisa dipastikan hilang gak sih? Dan sebenarnya Rosa juga tahu banget timingnya menggunakan Darkening dengan order berdirian di waktu yang bersamaan. Membuat imun juga, dia berani untuk nge-dive namun Panda terpaksa ternyata dengan Battle Mill image-nya harus tumbang di bagian belakang juga turretnya. Langsung di-dive, menyisakan Man. Masih ada heal juga diacak-acak. Min masih bisa survive tapi enggak untuk Panda. Wah, itu yang di tengah juga seru ya karena ada duel antara Gary bersama dengan Alien. Tapi 4-1 yang kita bahas dari game yang pertama dijadikan oleh Incendio dan Sunshine-nya. Wow, flicker. Dan itu dia satu kalkulasi yang matang. Reverse time juga sudah mulai dikeluarkan. Tapi lihat, ada Moonlight Immersion yang selalu hadir untuk siapapun yang buluh bala bantuan. Ya, Estes ketika kalah pasti tidak bisa seperti ini. Tapi lagi winning condition, Estes adalah senjata yang cukup kuat untuk bisa menahan durabilitas dan itulah yang terjadi. Sejauh kita melihat dari tim Hak, mereka berusaha untuk memancing agar life-nya mungkin agak berkurang, tapi ternyata tidak sama sekali. Lihat bagaimana di depannya ini mereka punya garda yang kuat banget. TNZ level 11 lawan 9. Ya, bahkan terpaut 2 level. Waduh. Wow, juga sih itu itu. sakit sih. Cuman- Kecil banget. Ini menarik ya dari Incendio Supremacy dengan bermodalkan Alien, Petrify, Electrify, Blow. Berkali-kali bisa dapetin momen. Bayangkan dengan satu spell bisa inisiasi dengan begitu baik. Nah,
maksudnya adalah lawan dari Incendio sendiri, tim Hak. Sebenarnya dia punya time journey loh, tapi entah kenapa sepertinya Petrify dari Alien ini benar-benar impactful. Ya, tungguin banget. Tapi sekarang dari Alien yang langsung mengeluarkan Electro Final Blow untuk benar tapi ditarik lagi dari Shadow Stampede. Tapi lihat di sisi yang berlainan, Lord Slain by UBS Gold, buying time yang dilakukan. Betul, buying time, distraction, dan pastinya ya sekaligus ini untuk bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama di game yang pertama, di mana Incendio mereka tidak punya akses untuk split push, tapi sekarang lihat bagaimana mereka punya Benedetta. Split push tetap bisa dilakukan. Yap, itulah jawabannya. Tadi memang mereka dengan metode 4-1 bawa glue agak sedikit lama untuk clearing poisonnya. Akhirnya ini Benedetta adalah jawaban, di mana game yang kedua begitu berbeda. Incendio reset yang begitu cepat, sehingga sekarang kita lihat menit ke-8 hanya tersisa 1 inner turret dan 3 base turret untuk tim Hak. Ya, bahkan dari Joy-nya Gary ini dibikin gak bisa main dengan nyaman sih. Gak dapetin kill sama sekali loh. Joy gini-gini kan masih assassin ya, bukan mage gitu loh. Jadi bener-bener gak dikasih kill, otomatis ya kita tahu gameplay agresif dari Incendio ini bener-bener berfungsi. Wow. Tapi lihat di arah bottom lane ada 1v1 situation, ternyata Gary menahan Lordnya untuk tidak berjalan terlalu jauh. Ini masih Lord yang belum enhance, tapi ya di clear dengan cepat, bahkan gak ada setengah map berjalan Lord tersebut. Dan ini adalah sebuah keputusan yang menurut aku tepat juga. Dan nampaknya Gary ini terlalu lama untuk ada di arah bawah karena sergapan akan dilakukan. Udah ada keberadaan dari Sunshine dan juga Rosa yang akan hadir saat ini. Electrifying Beats juga nggak cukup nampaknya untuk bisa memberikan damage balasan. Dengan adanya damage yang diberikan juga, Gary mencoba untuk lari lagi dari satu sergapan, dan Gary masih bisa bertahan, dikasih jempol. Wow, dengan penggunaan skill yang baik banget tadi dari Gary. Memang nggak ada stopper lagi-lagi ya, nggak ada yang bisa stopin Joy dari posisi tadi. Kalau memang mau dikomit pakai Petrify kayaknya terlalu mahal ya Om ya. Iya, karena masih bakal bisa ngedash juga gak sih? Ada ini yang bisa diperoleh juga. Incendio mereka mau gak mau ya, kalau memang ke distract secara terus-menerus sama Gary, ini gamenya masih bisa kebalik sekarang. Yang berarti bahwa Incendio mereka harus memaksakan juga. Oke, kita lagi unggul, kita tabrak aja ke atas karena groknya ini sebentar lagi bakal selesai untuk Blade of Despair. Sementara TNC, Oracle, nice choice. Oracle akan lebih memaksimalkan efek heal yang bakal diberikan oleh Estes. Yap, makin kecil lagi pastinya ya. Yap, tambahan 30%. Ya, dengan 3 base turret juga yang sekarang tersisa untuk tim Hak. Dan 40 detik Lord yang selanjutnya akan muncul pastinya. Dan sekarang Gary juga sudah mengantongi satu buah concentrate energi. Wah, ini pilihan yang bagus sih. Makin sustain lagi sih harusnya di depan. Bener, nyari sustainnya. Dan kalau dengan gameplay dia tadi sih asik. Waduh. Wah, itu sakit banget damage dari Sunshine. Dan bahkan time journey defensive pun harus dikeluarkan. Tapi Alien mencoba untuk mengejar, tapi TNC ada satu aksi backstep yang begitu luar biasa. Dan flicker pun dikeluarkan oleh Man untuk bisa menghindari adanya satu buah sergapan. Tapi lihat, dengan hilangnya Min, ini akan menjadi kesempatan karena bersamaan juga dengan adanya Lord yang hadir. Wow, menarik banget dari keduanya. Langsung dengan gameplay sandwichnya, Incendio berhasil mendapatkan satu kill yang cukup penting, yaitu Min. Dan dengan Lord of Darkening, iyalah kita tahu ya, Lordnya serasa jungle, serasa Rokusa jadinya. Waduh. Lord Slain by UBS secara free untuk Incendio. Wow, ini 7.900 nih Om. Ya, 2 Lord juga bakal didapetin. Jadi keunggulan 8.000 ya. Incendio mereka bisa nyoba untuk nabrak karena mereka sudah unggul item. Setidaknya ada 3 item lebih dibandingkan dengan tim Hak sekarang. Dan mumpung di sini dari tim Hak sendiri level mereka juga lagi under. Bisa dikejar oleh Incendio kalau mereka mau main pukul 5 karena sudah waktunya juga. Sedari tadi kita selalu melihat ada distraction yang dilakukan oleh Alien. Yes, itu memang masih oke, tapi kalau mau ya udah tabrak aja sekarang karena selalu Gary juga melakukan mirroring terhadap Alien. Yap, itu dia ya. Tabrak gaming memang menjadi salah satu ciri khas juga dari playstyle tim Malaysia ya. Yap. Banyak amat tuh. Wow, tapi ramai banget ya. Gede-gede lagi. Itu dia Alarm Bomb yang udah mulai mencicil juga. Dan sekarang Trillion Push udah mulai dilakukan. Ada satu base turret yang bakal menjadi satu target operasi yang dimiliki oleh Hak. Dan bahkan dengan ada pergerakan Time Journey sudah diaktifkan, membuat dari tim Hak kali ini masih bisa defense. Tapi lihat pergerakan dari Gary, dia nyari space banget karena dia nge-cut minion di area tengah. Wah, ini bagus banget sih, dibikin gak jalan untuk midnya. Dan bisa dibilang defense yang cukup sukses. Tanpa adanya hero high ground defense yang kuat banget dari tim Hak, dia bisa hanya kehilangan satu base turret. Walaupun ya tadi Lordnya juga Lord belum enhance gitu kan. Tapi dengan perbedaan item seperti ini Om, agak susah ya untuk comebackin gamenya Om ya. Iya sih, ini harus menang satu tim fight dulu untuk tim Hak kalau memang mereka Wow, sakit banget.
Unstoppable diamankan. Sunshine dengan 2 buff-nya menjadi hyper carry, dan kali ini dengan dari Counter sudah diaktifkan. Gary mencoba untuk maju, mengacak-acak 5 tapi damage yang diterima juga cukup besar, membuat dari Gary gak bisa lagi untuk bertahan, dan bahkan Base-nya. Blessing of Forgiveness